Menurunnya angka kasus COVID-19 di Indonesia membuat sejumlah aturan kegiatan masyarakat dilonggarkan. Namun, menurunnya angka COVID-19 di Indonesia perlu diwaspadai dan jangan sampai terlena dengan perayaan dan euforia agar gelombang ketiga COVID-19 bisa dihindari. Selama 30 menit ke depan, tim Potret Realita Surabaya TV akan menelusuri berbagai antisipasi Jawa Timur dalam mewaspadai datangnya gelombang ketiga COVID-19. Inilah Potret Realita. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mewaspadai puncak gelombang ketiga COVID-19 pada Desember 2021. Saat ini virus corona masih menyebar di Indonesia, sehingga kemungkinan lonjakan kasus tetap ada. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Selain penguatan tracing dan sistem ketahanan rumah sakit, pemerintah juga berusaha meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah. Sementara pemerintah melakukan penguatan tersebut, masyarakat diminta tetap patuh pada protokol kesehatan dan menghindari bepergian agar mobilitas tak naik. Lantaran jika ada pelonggaran aktivitas, mobilitas cenderung meningkat dan protokol kesehatan lengah, sehingga resiko penularan terjadi menyebabkan ada lonjakan kasus. Bahkan beberapa ahli epidemiologi di Indonesia memprediksi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia bakal kembali terjadi pada bulan Desember 2021. Gelombang ketiga COVID-19 bisa saja terjadi apabila pelonggaran yang diterapkan pemerintah dan mobilitas masyarakat yang meningkat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022. Karena itu, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat bagi orang-orang yang hendak mengakses tempat publik dinilai sudah tepat untuk dilakukan. Namun keadaan yang melandai bisa berbalik jika tidak diimbangi dengan testing dan tracing yang baik pula. Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di tanah air, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menghimbau semua pihak harus waspada dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, sehingga Indonesia tidak sampai terjadi lonjakan atau gelombang ketiga yang tengah diwaspadai dalam beberapa bulan ke depan. Walaupun terdapat gelombang baru atau ketiga di beberapa negara lain di dunia, namun Indonesia perlu memperhatikan ancaman lonjakan kasus yang ada di dalam negeri akibat faktor yang khas ditemukan di Indonesia. Misalnya, tradisi berkumpul dan bepergian saat hari raya yang seringkali menyebabkan masyarakat mengabaikan pada protokol kesehatan. Potensi kenaikan kasus dapat dihindari apabila pemerintah beserta seluruh lapisan masyarakat tidak mengendorkan pelaksanaan kebijakan berlapis seperti akselerasi vaksinasi, pengendalian mobilitas dalam dan luar negeri, pengendalian aktivitas masyarakat, menggalakkan upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment, serta menggalakkan 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah beserta elemen masyarakat lainnya untuk mengantisipasi dan mewaspadai datangnya gelombang ketiga COVID-19. Karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghimbau kepada warga Kota Pahlawan untuk terus menjaga protokol kesehatan yang ketat karena tidak ingin Kota Surabaya mengalami gelombang ketiga COVID-19. Untuk itu, Wali Kota meminta warga untuk tidak euforia
setelah adanya berbagai kelonggaran yang dilakukan di tengah pandemi ini. Menurutnya, kini waktunya ekonomi Surabaya bergerak dan waktunya masyarakat bekerja. Karenanya, agar perekonomian ini bisa terus bergerak, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama pemakaian masker yang tidak boleh dilepas. Ia juga meminta jangan sampai hanya karena kecerobohan atau keteledoran satu orang, akhirnya seluruh warga Surabaya ikut menanggungnya. Jika nantinya jumlah terkonfirmasi naik, maka tentunya level kita akan naik dan akan lebih ketat lagi. Dan yang rugi adalah warga Surabaya sendiri. Pemkot Surabaya juga meminta warga untuk tidak euforia dengan adanya berbagai pelonggaran ini. Sebab virus COVID-19 di Surabaya masih ada, meskipun kondisinya saat ini sudah berbeda dengan beberapa waktu yang lalu yang sangat tinggi. Ia juga memastikan bahwa saat ini warga yang terkena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit adalah warga yang belum melakukan vaksin. Karena itu, Pemkot Surabaya meminta kepada puskesmas dan para camat serta lurah untuk mencari orang yang belum divaksin untuk diminta mengikuti vaksinasi, karena dia sangat rentan untuk tertular. Surabaya ini harus hati-hati dengan gelombang ketiga. Cukuplah kita kena gelombang kedua kemarin. Sekarang waktunya ekonomi kita sudah bergerak. Waktunya masyarakat bisa bekerja. Karena itu satu-satunya kita bisa ekonomi bergerak, masyarakat bekerja dengan tenang, itu adalah pakai protokol kesehatannya, 5M tadi. Wis, yang penting sa-M aja dhisik. Masker itu jadi copot, karena 90% itu ada di maskernya. Karena itu sekarang saya sampaikan, Pak Kapolres juga sama. Beliau turun ke lapangan, Pak Dandim turun ke lapangan, tidak untuk membubarkan, tapi ngeceki siapa sih gak pakai masker. Nah, aja gitu. Karena apa? Saya berharap sekarang warga Surabaya berani menegur tetangganya, saudaranya, temennya yang tidak pakai masker. Karena jangan sampai karena kecerobohan atau keteledoran satu orang, akhirnya seluruh warga Surabaya ini melok nanggung ketika naik jumlah yang terkonfirmasi, sehingga masuknya ketat lagi level kita. Kan yang rugi ya warga Surabaya. Sementara itu, sebagai wujud komitmen dalam percepatan terwujudnya herd immunity di tengah pandemi COVID-19, pemerintah terus meluaskan sasaran target vaksinasi melalui proses akselerasi di kalangan civitas kampus. Dalam mendukung kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan atensi penuh dengan melakukan peninjauan kegiatan vaksinasi mahasiswa yang diselenggarakan oleh berbagai kampus di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, kampus merupakan salah satu pilar penguatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, vaksinasi di kampus menjadi bagian penting guna menciptakan Indonesia herd immunity. Salah satu pilarnya adalah kampus. Maka vaksinasi di kampus menjadi bagian yang sangat penting. Pemprov ini pada dasarnya setiap vaksin datang biasa seminggu 2 kali, Pemprov mendapatkan buffer 5%. Karena pada dasarnya seluruh vaksin dari Kementerian Kesehatan sudah ada notisinya untuk siapa dan berapa. 5% adalah untuk Pemprov. Maka dari yang 5% buffer untuk Pemprov inilah kita bisa melakukan penyampaian anytime anywhere. Anytime anywhere itu betul-betul hari ini di Banyuwangi ada yang tersupport dari buffernya Pemprov. Hari ini di Probolinggo ada yang tersupport dari buffernya Pemprov. Mereka yang tidak ber-KTP Kabupaten Kota di Jawa Timur atau Bank ini juga bisa disapa dengan buffernya Pemprov.
Untuk mengantisipasi dan mewaspadai datangnya gelombang ketiga COVID-19, pemerintah kota Surabaya menghidupkan kembali swab hunter di 31 kecamatan sekota Surabaya. Bedanya kali ini ditambahkan dengan vaksin hunter dengan dibantu TNI dan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan meskipun perekonomian sudah berjalan, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Ketika menemukan ada yang melanggar protokol kesehatan, mereka langsung dibawa untuk diswab, dan apabila belum divaksin, mereka langsung divaksin saat itu juga. Saat ini sudah ada beberapa sektor usaha yang dibuka, walaupun dengan pembatasan-pembatasan tertentu, sehingga mobilitas warga ikut tinggi. Pemkot Surabaya ingin mengingatkan bahwa ketika bertemu dengan teman, kerabat, saudara, dan beraktivitas di luar rumah, tidak abai terhadap prokes. Oleh karena itu, demi mengingatkan warga kembali, dihidupkanlah swab hunter ditambah dengan vaksin hunter. Vaksin hunter ini juga menjadi peringatan bagi warga luar Surabaya yang akan beraktivitas di kota Surabaya. Selamat malam, jadi kegiatan kita dari 3 pilar Kecamatan Genteng, kita melaksanakan pelaksanaan swab hunter maupun swab hunter vaksin. Jadi sesuai petunjuk dari pimpinan, baik Bapak Wali Kota maupun Bapak Kapolrestabes. Jadi setiap malam kita akan melaksanakan pengecekan dari warung-warung maupun keramaian-keramaian yang ada di Kecamatan Genteng. Lokasinya sudah ada di data kami. Kita untuk memastikan bahwa walaupun perekonomian sudah berjalan, setidaknya kesadaran masyarakat juga kita tuntut. Yang mana prokesnya kita cek, vaksinnya sudah atau belum. Kalaupun belum dilaksanakan, kami fasilitasi untuk melaksanakan swab di Ketabang. Untuk malam ini kurang lebih ada 100 vaksin yang disiapkan untuk pelaksanaannya. Tentunya kita mengharapkan sampai saat ini berjalan, untuk masyarakat keseluruhan hampir 90% sudah tervaksin semua. Ya baik, bahwa kita harus tingkatkan persentase vaksin. Maka kita mencoba untuk menyisir gimana pun, apakah mereka sudah vaksin atau belum, dan kita sediakan tempat yang terdekat yaitu Puskesmas Ketabang. Selain itu kita juga mengingatkan warga yang belum prokes. Tadi sudah ada beberapa warga yang ketahuan tidak membawa masker dan langsung dibawa untuk dilakukan swab. Kalau demikian. Untuk warga tersebut dilakukan swab, dan kemudian jika memang terbukti belum vaksin akan divaksin langsung. Kami juga lakukan warung-warung kepada yang lainnya, jika memang ada yang belum vaksin bisa langsung ke Puskesmas Ketabang. Sementara itu, Ketua DPD Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Kota Surabaya, Wisurtarno mengatakan, sampai saat ini jumlah total perawat di Surabaya tercatat 15.752 orang. Bahkan selama pandemi COVID-19, baik pada pandemi gelombang pertama dan kedua, sebanyak 1.725 perawat terpapar COVID-19 dan 38 diantaranya meninggal dunia. Para perawat yang telah bertugas di garda terdepan ini yang meninggal dunia akibat COVID-19 lebih dari 80% bertugas di bagian pelayanan dan menangani langsung pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 dan puskesmas di Surabaya. Sisanya merupakan perawat di bagian pendidikan, namun tidak menutup kemungkinan ketika adanya pandemi COVID-19 juga bertugas di bagian pelayanan. Perawat yang ada di kota Surabaya sampai detik ini sebanyak 15.752. Dari 15.752, baik gelombang pertama dan kedua yang terpapar COVID itu sebanyak 1.725. Dari 1.725,
Yang meninggal seperti apa yang disampaikan tadi, sebenarnya sebanyak 38, tapi yang mau menerima santunan 37. Rata-rata 38 yang meninggal itu mereka bekerja langsung di pelayanan atau seperti apa? Yang meninggal rata-rata hampir 80%, 90% dia bekerja di pelayanan. Sisanya dia di pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat bimbingan juga ada di pelayanan. Dengan banyaknya masyarakat dan tenaga medis yang meninggal karena terpapar COVID-19 pada pandemi gelombang pertama dan kedua kemarin, diharapkan seluruh masyarakat tidak abai protokol kesehatan ketika beraktivitas sehari-hari agar gelombang ketiga COVID-19 tidak terjadi di negeri ini.